Yakana jadi 110 no kakasede. Watashi no namae wa Girindora desu. Watashi no sumi wa Toshiki Togoburu Oshoro Koto desu. Watashi wa Uyushai desu. Yoroshiku onegaishimasu. Watashi no namae wa Kaila Zahra desu. Watashi no sumi wa Odoru Koto desu. Watashi wa Ju Nanasai desu. Yoroshiku onegaishimasu. Watashi no namae wa Yura Hasana desu. Watashi no sumi wa Yori Osuru Koto desu. Watashi wa Ju Hasai desu. Yoroshiku onegaishimasu. Watashi tachi no grupu wa Nihon to Indonesia no Toshi Sakai no Kenkyo no Seitetsu. Seitetsu Happy shimasu. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, nyaman, dan berkualitas. Setiap negara memiliki cara dan budaya yang berbeda dalam menjaga kebersihan lingkungannya, termasuk Jepang dan Indonesia. Jepang dikenal dengan budaya disiplin, etika publik yang kuat, serta kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Sementara itu, Indonesia terus mengembangkan berbagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan melalui program pemerintah dan partisipasi warga. Selanjutnya yaitu ada pengertian kebersihan lingkungan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut ahli kesehatan masyarakat Noto Atmojo tahun 2010. Nah, kebersihan lingkungan adalah upaya manusia dalam menjaga kondisi lingkungan agar tetap sehat, nyaman, serta mampu mencegah timbulnya penyakit. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO 2021, lingkungan bersih adalah keadaan ketika faktor fisik, biologis, dan sosial di sekitar manusia tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. Menurut pakar kesehatan masyarakat Suekijo Noto Atmojo 2012, menjaga kebersihan lingkungan berarti mencegah terjadinya pencemaran dan mengelola sampah dengan baik agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Kesehatan masyarakat. Kebersihan lingkungan masyarakat kota di Jepang. Kebersihan di kota-kota Jepang seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto menjadi cerminan budaya disiplin serta tanggung jawab sosial masyarakat. Bagi warga Jepang, menjaga kebersihan adalah bagian dari moral, etika, dan bentuk rasa hormat terhadap orang lain. Warga kota memilah sampah sesuai jenisnya. Selanjutnya disebut bunbetsu dengan jadwal pembuangan berbeda setiap daerah. Kebiasaan ini membuat kota-kota di Jepang hampir bebas dari sampah di jalan. Meskipun ternyata sampah umum terbatas. Budaya ini juga dikenal sebagai machi okirei, mitsuru hokoro, arti untuk menjaga kota tetap bersih. Nyaman serta mampu mencegah timbulnya penyakit. Kota sangat bersih, udara lebih sehat, masyarakat disiplin dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua ada negatif, aturan pemilahan sampah rumit bagi pendatang, biaya pengolahan sampah dan daur ulang tinggi. Pertama ada NHK Jepang 2020, Jepang University Classification System. Yang kedua ada Jepang Science 2003, Finance agar tetap sehat, nyaman, serta mampu mencegah timbulnya penyakit. Selanjutnya ada kebersihan lingkungan masyarakat kota di Indonesia. Kesehatan Dunia dalam menjaga kondisi lingkungan agar tetap sehat, nyaman, serta mampu mencegah timbulnya penyakit. Menjadi tantangan bagi masyarakat sekitarnya, seperti kepadatan penduduk, volume sampah yang tinggi, dan juga kesadaran masyarakatnya yang belum merata menjadi penyebab utama masalah kebersihan kota tersebut. Pemerintah Indonesia ini membuat beberapa program. Program yang pertama itu ada Gerakan Indonesia Bersih yang dimulai sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan yang kedua itu ada Bank Sampah dan program Adipura, dan yang terakhir itu ada Hari Jumat Bersih atau gotong royong. Perilaku masyarakat ini masih menjadi faktor penting. Banyak
warga kota agar yang sudah keseimbangan peduli lingkungan kebersihan, tetap terjaga. tetapi kurangnya fasilitas tempat sampah dan juga sistem pengolahan Kebersihan modern lingkungan masyarakat membuat kota hasilnya di ini Jepang. masih belum optimal untuk masyarakat sekitarnya. Kebersihan di kota-kota Jepang seperti Selanjutnya Tokyo, kita Osaka, bakalan dan ngebahas Kyoto positif menjadi dan juga cerminan budaya negatif ya disiplin, dari serta kebersihan tanggung jawab lingkungan sosial masyarakat kota di masyarakatnya. Indonesia. Bagi warga Kita Jepang, bakalan masuk menjaga ke kebersihan adalah positifnya bagian dulu. dari moral, Positifnya itu etika, yang dan pertama, bentuk rasa hormat adanya terhadap program orang nasional lain. dan juga dukungan pemerintah Indonesia. Warga kota Yang kedua memilah itu sampah di ada Indonesia. munculnya komunitas peduli lingkungan di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Dan yang terakhir itu ada gotong royong masih menjadi budaya positif di Indonesia. Nah, kita bakalan ngebahas negatifnya nih. Negatifnya itu yang pertama ada fasilitas pengelolaan sampah ini belum merata di kota-kota besar atau di kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada perilaku buang sampah sembarangan masih sering terjadi di Indonesia karena kurangnya edukasi dan juga pemahaman untuk masyarakat kota di Indonesia nih teman-teman. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang nilai budaya masyarakat kota, Jepang, dan Indonesia. Nah, yang pertama ini ada nilai disiplin. Jepang yaitu kirikutsu, yaitu disiplin. Masyarakat kota Jepang terbiasa mematuhi aturan kebersihan, jam operasional, antrian, dan pemilihan sampah atau bunbetsu. Disiplin tumbuh dari budaya masyarakat yang melatih aturan publik yang konsisten. Yang Indonesia yaitu kedisiplinan perkotaan. Masyarakat kota menunjukkan disiplin melalui kepatuhan pada jam kerja, aturan lalu lintas, dan kegiatan kebersihan lingkungan atau kerja bakti. Program PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, memperkuat budaya saat aturan. Yang kedua ada nilai kerjasama. Yang pertama di Jepang yaitu kyoryoku atau kerjasama. Terlihat dalam kegiatan masyarakat seperti machi, zukuri, atau pembangunan kota bersama. Warga saling membantu dalam menjaga fasilitas publik tanpa disuruh. Indonesia, kerjasama atau gotong royong. Bentuknya kerja bakti, gotong royong lingkungan antar RT atau RW, menjaga kebersihan selokan dan keamanan lingkungan. Warga kota masih mempraktikkan budaya bantu-membantu meski hidup serba cepat. 3. Nilai tanggung jawab sosial. Jepang, Kokyoshin, pedulian publik. Warga merasa bertanggung jawab terhadap ruang publik, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga ketenangan, dan menyimpan kebersihan stasiun atau jalanan. Indonesia, tanggung jawab lingkungan. Kesadaran ini muncul lewat kampanye buang sampah pada tempatnya, komunitas bank sampah, dan program Adipura. Warga kota semakin aktif dalam menjaga fasilitas umum. Nah, yang keempat, nilai kesopanan. Reigi, sopan santun. Menjaga kebersihan dianggap bentuk menghormati orang lain. Tidak membuat kebisingan di tempat umum adalah bagian dari etika kota. Sopan santun perkotaan di Indonesia. Warga kota menjaga etika sosial seperti antri, tidak mengganggu ketertiban, dan menghargai ruang pribadi. Kesopanan hadir dalam salam, permisi, dan perilaku menghormati sesama. 5. Nilai kemandirian perkotaan di Jepang. Jiritsu, yang artinya mandiri, terlihat dari kebiasaan masyarakat kota yang membersihkan lingkungan sendiri dan tidak mengandalkan petugas untuk hal kecil. Di Indonesia, kemandirian masyarakat kota. Warga melakukan pengolahan sampah rumah tangga, memilah modal transportasi sendiri, serta mengatur lingkungan hunianya tanpa bergantung penuh pada pemerintah daerah. Nah, yang keenam, nilai ketertiban di Jepang. Kitsujo, ketertiban. Antrian yang rapi, tenangan transportasi umum, serta tata kota yang bersih mencerminkan budaya tertib. Di Indonesia, ketertiban masyarakat kota. Ketertiban muncul melalui sistem satu jalur, pemisahan zona hijau, serta ronda malam yang menjaga keteraturan permukiman.
Nah, selanjutnya kita bakalan ngejelasin tentang peran pemerintah dari dua negara yaitu Jepang dan juga Indonesia. Yang pertama itu ada dari negara Jepang. Negara Jepang yang pertama itu menetapkan aturan pemilihan sampah atau bunbetsu, yang kedua itu mengadakan clean day, yang ketiga membuat sistem pengangkutan sampah yang sudah terjadwal. Yang berikutnya itu ada dari negara Indonesia. Negara Indonesia yang pertama itu Pemda menjalankan program yaitu Gerakan Kebersihan Lingkungan. Dan yang kedua itu menyediakan armada sampah atau bak sampah dan juga tempat daur ulang. Dan yang terakhir itu ada menggalakkan edukasi kebersihan di sekolah dan juga ruang publik seperti di desa-desa atau di kelurahan-kelurahan tertentu. Yang berikutnya itu ada peran anak-anak dan juga dari mana sih mereka-mereka ini dapat informasi-informasi tersebut. Yang pertama itu dari negara Jepang. Negara Jepang itu dapat informasi dan juga peran anaknya itu dari sekolah atau shoji, buku pelajaran dan NHK, dan juga kebiasaan dari keluarganya nih teman-teman. Dan kalau di Indonesia sendiri itu tuh biasanya dari sekolah, yaitu mengadakan Jumat bersih atau P5, dan juga dari media sosial dan TV tentang kebersihan. Yang terakhir ini sama nih kayak Jepang tadi, yaitu dari keluarganya. Kapan sih kegiatan kebersihan lingkungan tersebut itu berlangsung? Kalau di Jepang, kegiatan kebersihan lingkungan ini itu berlangsung dari setiap hari setelah pelajaran berlangsung atau yang disebut juga shoji. Yang kedua itu dari Boranita atau sesuai jadwal Chonaikai atau pemerintah kota tersebut. Dan yang dari Indonesia ini dia itu biasanya dikerjakan dalam ketika ada kerja bakti warga itu biasanya mingguan atau bulanan, dan juga Jumat bersih setiap hari Jumat di sekolah atau setiap adanya kegiatan P5 atau gerakan bersih sekolah. Aku mau ngasih pendapat nih teman-teman tentang kebersihan lingkungan yang udah kita bahas tadi. Kalau menurut aku, Jepang ini itu bisa menjadi contoh yang sangat baik dalam hal disiplin untuk menjaga kebersihan lingkungan kotanya. Karena warga negaranya ini itu memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga memilah sampah tersebut sesuai jenisnya. Kalau di Indonesia bisa meniru sistem bunbetsu atau pemilihan sampah ini, aku yakin sih kalau lingkungan kota kita ini bakalan menjadi jauh lebih bersih, sehat, dan juga tertata. Kebiasaan sederhana kayak nggak membuang sampah sembarangan itu bisa berdampak besar bagi kesehatan masyarakat dan juga lingkungan sekitar kita sendiri nih teman-teman. Nah, di sini ada sumber. Yang pertama ada Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Yang kedua dari Wikipedia, dan yang ketiga dari Jurnal Umshu UMSU. Yang keempat ada Wapaserigo ID. Nah, di sini ada pendapat saya, yaitu menurut saya budaya shoji atau bersih-bersih di Jepang sangat bagus jika diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Anak-anak Jepang sejak kecil sudah diajarkan membersihkan kelas, lorong, dan halaman sekolah tanpa merasa itu beban. Hal ini membuat mereka terbiasa bertanggung jawab atas lingkungan sekitar. Jika anak-anak Indonesia mempraktikkan hal yang sama, saya yakin mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih disiplin, peduli kebersihan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada petugas kebersihan. Nah, jadi kesimpulannya, kebersihan lingkungan di masyarakat kota berperan penting dalam menjaga kesehatan atau kenko dan kualitas hidup. Jepang berhasil menjadikan kebersihan sebagai bagian dari budaya atau bunka dan etika sosial. Sedangkan Indonesia masih perlu memperkuat edukasi dan fasilitas publik. Keduanya menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan kota yang bersih dan sehat. 以上で私たちのプレゼンテーションを終わります。この発表が皆さんの役に立てば嬉しいです。ご清聴ありがとうございます。